Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romi Putra, NIM 2119082. Saya akan membacakan ujian UTS saya, yaitu dengan mata kuliah ilmu komunikasi, yaitu dari materi kelompok 1 sampai kelompok 6. Sejarah singkatnya aja dari materi 1 sampai kelompok 6. Itu sejarah singkat perkembangan ilmu komunikasi. Hanya saja diperkirakan bahwa kemampuan manusia berkomunikasi dengan orang lain secara langsung itu diperkirakan terjadi sendirinya. Namun FRM antara lain menyebutkan bahwa sejarah komunikasi sudah diperkirakan mulai sekitar 4000 tahun sebelum Masehi dan bisa disebut dengan zaman Cro-Magnon. Kemudian sekitar tahun 22.000 sebelum Masehi, para ahli prasejarah menemukan lukisan-lukisan dalam gua yang diperkirakan komunikasi tersebut adalah pada saat zaman tersebut. Menurut Roger, sejarah perkembangan komunikasi dapat dibagi menjadi 4 era, yaitu pertama adalah era komunikasi tulisan yang diperkirakan 4.000 tahun sebelum Masehi. Era komunikasi cetakan, era ini dimulai sekitar tahun 1946 yang kira-kira berlangsung selama 5.000 tahun. Yang selanjutnya era telekomunikasi, yaitu pada tahun 1844. Yang selanjutnya itu adalah era komunikasi interaktif, mulai terjadi pada pertengahan abad ke-19 dengan ditemukannya manufaktur komputer ENIAC dengan 18 vakum tebus oleh para ahli di Universitas Pennsylvania di Amerika Serikat pada tahun 1946. Yang selanjutnya adalah elemen komunikasi, yaitu menurut Mitchell W. Gamble, Chuck Wall Gamble, elemen komunikasi yang membentuk proses komunikasi bukannya terjadi communication and the word, yang dalam bukunya yang berjudul Communication and the Word, yaitu yang pertama adalah people, komunikasi yang merupakan proses setiap manusia yang merupakan pihak pengirim pesan dan penerima pesan. Message adalah penyampaian pesan oleh pengirim kepada pihak penerima. Yang selanjutnya nomor 3 adalah channel. Channel adalah berbagai acara maupun media penerima yang dapat digunakan dalam mengirim dan menerima pesan. Noise adalah gangguan yang muncul dan mengurangi kemampuan untuk mengirim maupun menerima pesan dalam maksimal. Yang selanjutnya feedback. Feedback merupakan umpan balik yang diberikan oleh penerima kepada pengirim. Efek merupakan hasil dari interaksi dalam komunikasi suatu pengaruh yang ditimbulkan pesan komunikator dalam komunikasinya. Selanjutnya itu materi kelompok 2, prinsip-prinsip komunikasi. Kemampuan manusia menggunakan lambang baik dalam menyediakan atau menyediakan balik. Manusia dapat berbagai pengalaman dalam pengetahuan. Salah satunya kebutuhan pokok manusia seperti yang dikatakan kehilangan adalah kebutuhan simbolisasi atau penggunaan lambang. Manusia memang satu-satunya makhluk yang menggunakan lambang, dan itulah yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Lambang memiliki beberapa sifat. Yaitu pertama adalah lambang yang digunakan oleh orang yang tidak bisa mengomong atau orang yang stabilitas, yaitu kekurangan tubuh adalah tubuh orang yang tidak bisa berbicara dan orang yang memiliki keterbatasan fisik. Komunikasi memiliki beberapa prinsip yang harus diperhatikan oleh seseorang yang melakukan komunikasi, dan prinsip-prinsip ini mempunyai peran yang penting bagi seseorang yang melakukan komunikasi. Prinsip-prinsip komunikasi yaitu komunikasi adalah proses simbolik. Setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Komunikasi ini memiliki dimensi isi dan dimensi hubungan. Komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. Komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Komunikasi bersifat sistematik. Semakin mirip latar belakang sosial budaya, semakin efektif. Komunikasi bersifat non-sekuensial atau dalam kurung yaitu tidak berurutan. Komunikasi bersifat prosesual, dinamis dan transisional. Komunikasi bersifat inferable. Selanjutnya materi kelompok 3, hambatan komunikasi. Hambatan komunikasi merupakan segala sesuatu yang menghalangi kelancaran komunikasi, disebut sebagai gangguan. Menurut Mahami Fajar dalam bukunya yang berjudul Ilmu Komunikasi, Teori dan Praktik, dan beberapa hambatan komunikasi, yaitu pertama adalah hambatan dari pengirim pesan.
Misalnya pesan yang akan disampaikan belum jelas bagi dirinya atau pengirim pesan. Hal ini dipengaruhi oleh perasaan atau situasi emosional sehingga mempengaruhi motivasi, yaitu mendorong seseorang untuk bertindak sesuai keinginan, kebutuhan, atau kepentingan. Yang selanjutnya itu hambatan dalam menyedia simbol. Ini dapat terjadi karena bahasa yang dipergunakan tidak jelas sehingga mempunyai arti lebih dari satu. Simbol yang digunakan untuk si pengirim dengan si penerima tidak sama atau bahasa yang dipergunakan terlalu sulit. Yang selanjutnya adalah hambatan media. Dalam hambatan yang terjadi dalam penggunaan media komunikasi, misalnya menggunakan suara radio sehingga tidak dapat mendengarkan pesan dengan jelas. Selanjutnya hambatan dalam bahasa sandi. Hambatan terjadi dalam menafsirkan sandi oleh si penerima. Yang selanjutnya hambatan dari penerima pesan. Misalnya kurangnya perhatian pada saat menerima atau mendengarkan pesan, sikap persangka, tanggapan yang keliru dan tidak mencari informasi lebih lanjut. Dalam materi kelompok 4 yaitu komunikasi verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan simbol-simbol atau kata-kata baik yang dikatakan secara oral, lisan maupun tulisan. Komunikasi dapat diaplikasikan sebagai suatu proses di mana seorang berbicara, interaksi secara lisan dan dengan mendengarkan mempengaruhi tingkah laku penerima. Komunikasi tulisan apabila keputusan yang disampaikan oleh pemimpin itu disediakan dalam simbol-simbol yang dituliskan pada kertas atau pada tempat lainnya yang bisa dibaca dengan dikirim pada karyawan yang dimaksud. Sedangkan komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang menggunakan bahasa isyarat atau bahasa diam atau dalam kurung adalah silet. Komunikasi nonverbal adalah pencipta dan pertukaran pesan yang digunakan tidak menggunakan kata-kata seperti komunikasi verbal yang menggunakan gerak, sedangkan komunikasi nonverbal menggunakan gerak tubuh, sikap tubuh, vokal yang bukan kata-kata, mata, kontak mata, ekspresi muka, kedekatan jarak dan sentuhan. Perbedaan komunikasi verbal dan nonverbal itu yang pertama adalah kesenjangan. Komunikasi nonverbal kurang dilakukan disengaja dan komunikasi halus mengarah pada norma-norma yang ada, sedangkan komunikasi verbal dilakukan dengan sengaja. Perbedaan simbolik. Komunikasi verbal bersifat transisional dan dapat dibagi dengan orang-orang yang terlibat dalam proses komunikasi. Sementara komunikasi nonverbal lebih dialami, bervariasi sebagai norma dan perilaku yang disandarkan pada norma. Selanjutnya mekanisme pemrosesan. Komunikasi nonverbal yang kurang terstruktur dan aturan-aturan yang ada ketika melakukan komunikasi jauh lebih sederhana, sedangkan komunikasi verbal mensyaratkan tata bahasa dan sintaksis. Selanjutnya adalah materi kelompok 5 yaitu tentang komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal terbagi sekitar 7 jenis. Itu yang pertama adalah kesadaran diri. Interpersonal dapat membuat orang sadar akan segala aspek kepribadiannya. Rasa percaya. Yang nomor 2-nya adalah rasa percaya diri. Kesadaran diri membuat orang merasa aman dan meningkatkan kepercayaan dirinya sendiri. Yang ketiga adalah manajemen diri. Seseorang menyadari kekuatan dan kelemahannya sendiri sehingga ia dapat menggunakan kekuatannya sepenuhnya untuk menutupi kekurangan dirinya sendiri. Yang keempat adalah memotivasi diri, pengetahuan untuk mutlak tentang apa yang seseorang inginkan dari kehidupan dan memungkinkan seorang tersebut berusaha mencapai tujuan dan sasaran tersebut sambil terus memotivasi diri mereka sendiri. Yang kelima adalah terfokus, kualitas motivasi diri dan manajemen diri akan membentuk lebih fokus pada tugas yang ada. Yang keenam adalah kemandirian. Kesadaran diri memungkinkan orang untuk mandiri. Ketujuh adalah kemampuan beradaptasi. Orang sangat mudah beradaptasi dengan lingkungan mereka karena pengetahuan mereka tentang kualitas mereka sendiri memungkinkan mereka untuk membuat keputusan dan dengan percaya diri dan tenang dan untuk mengubah metode
mereka berdasarkan responsif mereka terhadap perangsangan situasional. Selanjutnya materi kelompok 6 yaitu tentang komponen komunikasi interpersonal. Yang pertama adalah pengiriman dan penerimaan pesan. Komunikasi interpribadi paling tidak dia melibatkan dua orang. Setiap orang terlibat dalam komunikasi terpribadi, memfokuskan dan mengirimkan pesan dan juga sekaligus menerima dan memahami pesan. Yang selanjutnya nomor 2 adalah encoding dan decoding. Encoding adalah tindakan menghasilkan pesan, artinya pesan-pesan yang akan disampaikan dikode atau diinformasikan terlebih dahulu dengan menggunakan kata-kata simbol sebagiannya. Yang nomor 3 adalah pesan-pesan. Dalam komunikasi interpribadi, pesan-pesan ini bisa berbentuk verbal dalam kurung seperti verbal atau non-verbal, gerakan tubuh atau simbol, atau gabungan verbal dan non-verbal. Yang keempat adalah saluran. Saluran ini berfungsi sebagai media di mana dapat menghubungkan antara pengiriman dan penerimaan pesan atau informasi. Yang nomor 5 adalah gangguan atau noise. Gangguan merupakan gangguan fisik, biasanya berasal dari luar dan mengganggu transaksi fisik pesan seperti kegaduhan, interferensi jarak dan sebagiannya atau kehilangan sinyal. Yang keenam adalah umpan balik. Umpan balik ini memiliki peran yang sangat penting dalam proses berkomunikasi interpersonal, karena pengiriman dan penerimaan secara terus-menerus dan bergantian memberikan umpan balik dan berbagai cara, baik secara verbal ataupun non verbal.